Racikan Berita 1. Bismillahirrahmanirrahim. PKI adalah akronim dari Partai Komunis Indonesia. Kenapa saya mengulang itu? Karena sejak tahun 98 di sekolah-sekolah diajarkan bahwa PKI itu adalah Partai Kemerdekaan Indonesia. Itu oleh kelompok PKI Muda. Dan soal keberadaan mereka hari ini jelas mereka tidak perlu lagi menegaskan apa kami, siapa kami, karena kami telah berada di mana-mana dan telah berkuasa di mana-mana. Saya juga sampai sekarang belum bisa menjawab sebagai orang yang kebetulan punya tugas-tugas resmi memberikan pembekalan bahaya komunis di berbagai instansi resmi, baik yang berhubungan dengan pemerintahan Kesbangprov, Kesbangda, maupun di instansi militer seperti Kesbangprov, maupun di Wantanas, Dewan Pertahanan Nasional. Dan kemudian dengan seringnya saya menggemakan bahaya kebangkitan PKI, saya mendapatkan hadiah di penjara 4 tahun. Adalah aneh orang yang banyak menggemakan bahaya yang membahayakan negara, tapi justru yang bersangkutan mendapatkan ganjaran yang menurut saya ini memberikan kode bahwa negara kita sudah dikuasai oleh orang yang berhaluan, orang-orang yang agnostik ya, atau mungkin mereka orang-orang komunis. Saya pikir begitu. Pak, untuk menanggapi tentang acara hari ini, Pak, bagaimana tanggapan Bapak tentang acara ini? Kebetulan ada di Museum Pahlawan Revolusi Ahmad Yani. Tanggapan Bapak bagaimana? Baik, kami sebagai Forum Purnawirawan Pejuang TNI pada hari ini datang ke tempat keluarga pahlawan revolusi untuk menghargai, dan kita sangat menjunjung tinggi sikap dan perjuangan para pahlawan revolusi. Makanya kami datang hari ini kepada beliau, dan kami sudah mendengar langsung bagaimana kisah kejadian yang sebenarnya dari beliau. Memang PKI dari dulu memang ada yang digunakan adalah strategi adu domba. Ya, sekarang ini banyak kita lihat banyak yang diadu domba, semua dipecah belah. Nah, untuk itu kita banyak belajar dari Ustadz Alfian Tanjung ini, ya, bahwa PKI harus kita waspadai, jangan sampai muncul kembali. Ya. Besok karena hari TNI, kita berharap bahwa TNI ke depan akan menjadi lebih besar, lebih kuat, modern, dan menjadi TNI yang sangat disegani oleh bangsa dan negara. Kita dukung Pak Prabowo Subianto setelah dengan upaya beliau untuk memajukan TNI ini. Kemarin saya mengikuti sering pas beliau di Teluk Jakarta. Demikian banyak kapal-kapal baru Angkatan Laut. Itu adalah karena kerja keras beliau saat beliau menjadi Menteri Pertahanan sampai sekarang menjadi Presiden. Masih banyak lagi akan datang kapal-kapal untuk TNI Angkatan Laut. Dan yang kita agak menunjukkan juga adalah beliau akan menyetujui Angkatan Laut akan memiliki kapal induk. Ini benar. Subhanallah. Dari Itali. Tahun depan atau kapan akan datang. Dan masih banyak lagi kapal fregat yang akan datang. Ini untuk Angkatan Laut ya. Alhamdulillah demikian Angkatan Laut. Ya, jadi kita bersamaan TNI dan rakyat harus kita rekatkan sekali, dan kalau TNI bersatu dan rakyat tidak ada musuh manapun yang bisa melawan. Maaf Pak, kita pertanyaan aja ini. Sempat nggak Purnawirawan TNI yang berbicara atau berdiskusi sedikit memberitahukan kepada Pak Prabowo bahwa sekarang ada PKI gaya baru? Saya rasa begini, Pak Prabowo sudah tahu semua itu semuanya, masih mendengar itu semua. Hanya kita tahu diri Pak, karena beliau sekarang ada presiden, tidak mudah seperti dulu. Waktu masih 2019 kami sukses beliau. Kami satu ruangan, bebas berbicara dengan beliau. Saya sekarang mengakui bahwa beliau adalah presiden, tidak mudah kita langsung ketemu beliau. Ada prosedur untuk beliau. Tapi saya rasa beliau mendengarlah situasi ini, mendengar. Ya. Kejadian hari ini pun beliau pasti mendengar. Ya. Jadi kita semua pasti mendukunglah kepemimpinan Pak Prabowo ke depan nanti. Ya, demikian ya. Terima kasih Pak Tejo. Terima kasih. Baik. Merdeka ya Allah. Assalamualaikum Pak Jenderal Patiasuno Sudarto. Pak, mengingat kita besok adalah pas ulang tahun ABRI. Nah, menurut Bapak,
kaitannya dengan peristiwa 1 Oktober dan 30 September kemarin. Korelasinya menarik nggak Pak kalau itu dihubungkan dengan TNI harus kembali ke Tiftonya Pak? Sangat menarik, sangat bermanfaat. Kenapa? Karena tugas TNI yang sebenarnya itu adalah pertama TNI rakyat, tentara rakyat, berarti dia harus bersatu dengan rakyat, harus bekerja sama dengan rakyat, dan harus membela dan mempertahankan rakyat. Satu. Yang kedua, TNI itu harus harus pejuang dalam hal ini apa? Yaitu mempertahankan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 45. Apa itu? Yaitu menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Ya, ini yang harus dilaksanakan. Yang ketiga baru menjadi tentara nasional. Untuk apa? Menjaga dan menegakkan semua tanah air Indonesia seisinya secara lahir dan batin, ya. Di mana sekarang ini sudah melenceng semua. Kebanyakan harus sudah kita betul-betul waspadai. Yang pertama, tentara rakyat harus membela rakyat, tetapi di dalam kenyataannya rakyat sekarang ini sengsara, tertindas di mana-mana. Ada di PIK 2, PIK 1, ada di sana Empang, kemudian ada di daerah-daerah lain. Intisarinya rakyat kita sekarang tertindas. Oleh karena itu, ini tugas TNI. Bagaimana mengembalikan ke rahmat dari marwah dari TNI membela rakyat. Sebetulnya di dalam hukum itu sudah dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu yang berkuasa siapa? Kuasa utama itu adalah rakyat. Jadi apa-apa untuk kepentingan rakyat. Yang kedua itu apakah sekarang ini Pancasila masih ada? Pancasila banyak dikatakan, banyak kata-katanya ada, tetapi kenyataannya di dalam kehidupan dari masyarakat itu sudah jauh dari Pancasila. Nah, berarti apa? Ini sejarah kita ini sudah mulai dirusak, dibolak-balik. Tidak ada kejujuran. Pemimpin kita tidak ada kejujuran, tidak ada kebenaran, membela kebenaran dan membela keadilan. Ini apalagi bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini sudah banyak yang meninggalkan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Pancasila adalah Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa itu yang pertama. Sejarah G30S itu dirubah, dikatakan bahwa yang menjadi korban itu adalah PKI. Padahal luar biasa yang membuat PKI. Menjadi korban. Yang TNI menjadi korban. Siapa yang melaksanakan? Ulama menjadi korban. Siapa yang melaksanakan? Itu semua PKI, ya. Jadi ini itu ada di dalam Kepres nomor 17 2022. Oleh karena itu TNI harus berusaha supaya itu dicabut. Jadi lewat TNI. Ini 5 Oktober ini peran dari TNI
yaitu di dalam masalah-masalah yang mendasar ini, masalah-masalah hukum. Ini yang kedua. Yang selanjutnya adalah masalah-masalah TNI sebagai tentara nasional. Tentara nasional yang paling utama adalah menjaga tanah air bangsa Indonesia. Tanah air itu bukan hanya luasnya yang dijaga, tetapi isi dari dalam dan sampai di udara, laut dan udara, itu semua harus di tangan tentara, di tangan TNI sebagai penjaganya. Nah, ini sangat berbahaya. Yang ada itu sekarang coba ada yang pulau-pulau yang sudah terjual, ya kan? Berarti ini sudah melanggar undang-undang dasar kita. Begitu juga ada pantai-pantai yang sudah mulai reklamasi, ya kan? Bahkan rakyat saja mau masuk tidak bisa. Ini dalam situasi yang demikian ini TNI harus bertindak, karena apa? Itu sebagai tentara nasional itu yang menjaga beradanya keutuhan negara, terutama adalah tanah air, bangsa dan negara. Ya. Kemudian apa lagi yang diperlukan? Ya. Babot kegiatan hari ini, Pak. Jangan lupa TNI itu kuatnya berada pada persatuannya dengan rakyat. Maka marilah kita laksanakan itu, bersatu dengan Pak Slamet, satu aja Pak. Ini kan Gerindra dalam ADRT-nya, visi misinya itu adalah kembali ke Undang-Undang 45 yang asli. Sebagai mantan Kasal, apakah Bapak sempat berkomunikasi dengan beliau tentang harus pentingnya kita kembali ke Undang-Undang 45 yang asli? Penting sekali. Silakan Pak. Saya tidak pernah kontak sama beliau. Tapi kalau kita bicara Undang-Undang Dasar 45, itu adalah implementasi dari Pancasila. Pancasila itu nilai yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena itu nilai itu harus kita jaga. Dan sebenarnya atas dasar nilai itulah kita membuat rencana bagaimana tata berbangsa dan bernegara. Kita itu sejak merdeka dipaksa untuk menggunakan nilai bangsa asing. Trias politika itu bukan nilai kita, tapi dipaksakan oleh mereka. Trias politika itu konsep kekuasaan, dan dengan instrumennya adalah partai. Ya. Dengan demikian, memang kita disengaja untuk selalu bermasalah, bertengkar. Dengan bertengkar itu, maka kekayaan kita bisa diambil dengan mudah. Ingat, di dalam tujuan bernegara yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, yang pertama adalah membentuk suatu negara yang melindungi segenap warga negara dan tumpah darah Indonesia. Jadi kalau kita ibaratkan, tadi saya sudah ngomong, negara kita itu sebidang tanah, ya, maka supaya yang di dalam bidang tanah itu aman, maka pagernya harus kuat. Siapa pagar itu? TNI. Ya. Negara kita tuh kaya, dan ini menjadi permasalahan yang diincar oleh kekuatan asing. Jadi saya sampaikan, kalau seandainya kita ada bola, kita isi pasir, kalau kita putar pada kecepatan tinggi, pasir itu akan meloncat pada titik terluar. Pasir-pasir itu ada mineral yang ada di negara kita. Nah, itu ada di 0 derajat khatulistiwa, 15 derajat utara, 15 selatan. Nah, kita itu terletak satu mineral dunia. Nah, oleh karena itu, mau nggak mau, kita harus mempertahankan itu. Bukan untuk anak bangsa ke depan. Ya. Jadi, persatuan antara TNI dan rakyat itu perlu.
ya, sama dengan air dengan ikannya. Itu harus menyatu, nggak boleh pisah. Ya, kalau ikannya dipisah mati ini. Nah, bukan rakyat itu sadar harus menyatu juga. Ya. Apa yang dilakukan TNI adalah untuk kepentingan bangsa. Itu titik. Ya. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih, saya terus Pak ya. Nah, bagaimana Bapak memberikan sebuah motivasi kepada para purnawirawan, baik itu prajurit maupun para purnawirawan jenderal? Kalau purnawirawan saya ingatkan, mungkin orang lain bisa lalai terhadap ancaman dari latihan komunis. Tapi kalau TNI dan purnawirawan TNI tidak boleh lalai. Karena begitu kita lengah, kita akan dimakan di lahap. Dan itu sudah terbukti tahun 48 dan terbukti tahun 65. Selamat sama-sama kita waspada tentang masalah bahaya latihan komunis. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Pak, acara ini Pak, kayaknya antusias masyarakat juga tinggi, banyak yang datang Pak. Ya. Jarang loh ya dah. Antusias Pak. Kita harus bangkitkan semua antusias masyarakat untuk menghadapi bahaya latihan komunis. Kalau kita lalai bahaya kita gitu ya. Yang lainnya orang Solo semua mendukung Pak Prabowo Subianto menegakkan untuk bangkit Indonesia bangkit gitu ya. Jadi kalau dibilang geng Solo boleh tersinggung itu. Orang Solo nggak dukung Pak Jokowi kok gitu. Gitu ya, pasti ya. Oh, ini bukan dukung geng Solo. Racikan Berita 1.